Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan belajar tentang simbol-simbol bahaya pada bahan kimia. Melanjutkan dari materi sebelumnya, Ibu di sini akan menjelaskan tentang apa saja ya simbol-simbol bahan pada bahaya pada simbol-simbol bahaya pada bahan kimia. Sebetulnya banyak sekali simbol-simbolnya, tetapi ada beberapa hanya beberapa saja yang umum kita temui di lab, khususnya di lab sekolah ya. Tapi nggak apa-apa, kita bahas aja masing-masing. Jadi singkat aja kita baca ini ya. Jadi di lab ini banyak sekali bahan-bahan kimia yang sifatnya berbahaya bagi manusia dan bagi lingkungan sekitar ya. Makanya keselamatan kerja di lab itu sangat penting dan perlunya kita mengetahui simbol-simbol ini adalah untuk memberi keterangan mengenai sifat dan bahaya zat tersebut. Begitu. Jadi diharapkan ya kita dapat berhati-hati dalam penggunaan bahan-bahan kimia ini ya. Oke, selanjutnya kita langsung ke pembahasan mengenai apa saja simbol-simbol bahaya pada bahan kimia. Ini yang pertama adalah iritan. Ya, simbolnya seperti ini. Artinya itu dia dapat menyebabkan iritasi, gatal-gatal, dan menyebabkan luka bakar pada kulit. Jadi bahan-bahan kimia yang memiliki simbol ini memiliki potensi dapat menyebabkan iritasi dan sebagainya. Tindakan itu maksudnya sebaiknya bahan ini itu ditempatkan di mana, atau sebaiknya bahan ini itu dihindarkan dari hal seperti apa gitu. Misalnya ini iritan, jadi tindakannya itu bahan ini harus dihindari dari kontak langsung dengan kulit ya. Contoh bahan kimianya adalah NaOH dan lain sebagainya. Oke, selanjutnya ini simbol bahan kimia harmful. Oke, nah harmful ini artinya dapat merusak kesehatan tubuh ya. Tindakannya apa? Jangan dihirup, jangan ditelan, dan hindari kontak langsung dengan kulit dan lain sebagainya ya. Contohnya itu ethylene glycol. Nah, ini kalian bisa baca sendiri ya. Ini adalah gambar toksik ini gambar tengkorak ini ya. Jadi artinya itu bersifat beracun ya, dapat menyebabkan sakit serius dan kematian bila tertelan. Jadi tindakannya jangan ditelan dan jangan dihirup jika bertemu dengan bahan kimia yang memiliki simbol bahaya seperti ini. Contohnya itu metanol dan benzena. Selanjutnya ini maaf ya, ini penjelasannya terbalik. Harusnya yang gambar tangan ini korosif, yang gambar tengkorak yang ada T-nya ini adalah very toxic. Oke, yang korosif itu lambangnya seperti ini. Simbol bahayanya seperti ini. Jadi dia dapat bersifat korosif atau dapat merusak jaringan hidup ya, dapat menyebabkan iritasi dan lain sebagainya. Makanya harus dihindari dari kontak langsung dengan kulit. Oke, contohnya itu asam klorida ya. Selanjutnya ini ada gambar tengkorak, ada T+. Itu sifatnya bahannya itu sangat amat beracun, jadi lebih beracun dari yang gambar tengkorak doang yang tadi sebelumnya yang tidak ada huruf T+. Oke, tindakannya hindari kontak langsung dengan tubuh dan lain sebagainya ya. Contohnya kalium cyanida. Di sini gambar api itu namanya flammable, artinya itu memiliki titik nyala yang rendah, mudah terbakar dengan api Bunsen dan permukaan metal panas atau loncatan bunga api. Metal itu maksudnya logam ya. Tindakannya itu jauhkan dari benda-benda yang berpotensi mengeluarkan api. Contohnya minyak terpentin. Oke. Selanjutnya ini ada gambar F+, berarti dia sangat flammable ya. Highly flammable. Ini hampir sama, highly flammable ini dengan extremely flammable, cuman bedanya kalau ini mudah terbakar di bawah kondisi atmosferik, kalau ini juga amat sangat mudah terbakar gitu.
Contohnya itu kalau yang highly flammable itu aseton dan logam natrium, kalau yang extremely flammable itu diethyl ether dan propana. Di sini selanjutnya ada eksplosif, simbol bahayanya seperti ini. Artinya bahan kimia yang mudah meledak, ya. Tindakannya itu hindari dari benturan, gesekan, dan lain sebagainya. Contoh bahan kimianya apa? TNT. TNT itu salah satu bahan untuk pembuatan peledak, ya. Selanjutnya oxidizing. Oxidizing itu lambangnya O, artinya itu bahan kimia bersifat pengoksidasi dan menyebabkan kebakaran dengan menghasilkan panas saat kontak dengan bahan organik dan bahan reduksi. Contoh tindakannya, hindarkan dari panas dan reduktor. Contoh bahan kimianya adalah hidrogen peroksida. Nah, di sini selanjutnya ada gambar ikan mati ini ya. Namanya itu dangerous for the environment atau environmental, lambangnya itu N. Ini bahan kimia yang berbahaya bagi lingkungan. Jadi kalau misalnya kalian menggunakan bahan kimia ini tidak boleh langsung dibuang ke lingkungan, jadi harus ditampung terlebih dahulu di sebuah wadah limbah yang nanti akan ada perlakuan khusus sebelum kalian buang gitu. Nah, tindakannya apa? Hindari kontak atau bercampur dengan lingkungan karena dapat membahayakan makhluk hidup. Contohnya apa? Tributil timah klorida. Timah itu kan salah satu logam berat ya, jadi tidak boleh langsung dibuang ke lingkungan ya. Nah, untuk simbol-simbol selanjutnya itu jarang kita temui di lab, tapi nggak apa-apa, ini sebagai pengetahuan aja ya. Contoh selanjutnya adalah flammable solid. Jadi tadi kita sudah bahas tentang flammable. Nah, di sini lebih spesifik tentang flammable solid. Jadi solid itu adalah padatan yang bersifat mudah terbakar gitu ya. Contohnya itu sulfur dan lain sebagainya. Untuk tindakan kalian bisa baca sendiri aja ya. Selanjutnya ini flammable liquid berarti cairan yang mudah terbakar, contohnya aseton. Flammable gas contoh berarti gas yang mudah terbakar, contohnya hidrogen. Ini selanjutnya spontaneously combustible substances atau material yang dapat secara spontan mudah terbakar, contohnya karbon ya. Selanjutnya organic peroxide atau material yang bereaksi cukup keras dengan air ya. Ini jauhkan dari air dan simpan di tempat yang kering atau tidak lembab. Contohnya adalah kalsium karbida. Selanjutnya oxidizer atau material yang mudah menimbulkan api ketika kontak dengan material lain yang mudah terbakar dan dapat menimbulkan ledakan. Contohnya sodium peroxide. Ini ketutupan ya, harusnya ini nggak di sini nih, harusnya gambar ini tidak di sini. Dangerous when wet harusnya. Nah, yang untuk organic peroxide itu simbol keamanan bahan kimia yang digunakan dalam transportasi dan penyimpanan peroksida organik, contohnya benzol peroxide. Nah, ini non flammable gas, jadi simbol pengaman yang digunakan pada transportasi dan penyimpanan material gas yang tidak mudah terbakar. Jadi salah satu gas yang tidak mudah terbakar lah ya, simbolnya seperti ini. Selanjutnya poison atau simbol yang digunakan pada transportasi dan penyimpanan bahan-bahan yang beracun. Ini yang biasanya simbol-simbol ini biasanya ada di moda-moda transportasi, misalnya di truk pengangkut nitrogen atau truk pengangkut karbon tetrakloride dan lain sebagainya ya. Ini ada poison gas, kalian bisa baca sendiri simbol yang digunakan untuk pada transportasi penyimpanan material gas yang beracun. Kemudian ada harmful, bahan-bahan yang berbahaya bagi tubuh, jadi dijauhkan dari makanan atau minuman. Nah, terus inhalation hazard itu bahan-bahan yang dapat merusak sistem inhalasi atau pernapasan. Infection substances, bahan yang mengandung organisme penyebab penyakit, contohnya tisu dari pasien dan lain sebagainya. Ini jarang kita ketemui kok, ini sebagai pengetahuan kalian aja. Nah, ini sering nih radioaktif.
Jadi kalau misalnya kalian bertemu dengan simbol seperti ini, berarti misalnya di rumah sakit ya, kita sering ketemu nih. Jadi ini merupakan kawasan yang mengandung radioaktif gitu, dapat memancarkan radiasi radioaktif. Contoh radioaktif itu adalah uranium dan lain sebagainya. Nah, ini marine pollutant atau polutan laut. Jadi kita tidak boleh membuang limbah ke saluran air atau sungai yang mengalir ke laut. Gitu ya, simbol-simbol bahaya pada bahan kimia. Untuk penjelasan lebih lanjutnya atau ingin lebih paham lagi, itu Ibu memasukkan video mengenai simbol-simbol bahaya bahan kimia. Silahkan ditonton aja ya. Terus ada juga Ibu tadi memberikan kalian modul. Nah, di situ juga ada pengetahuan mengenai simbol-simbol bahan kimia. Perlu kalian baca juga lah di situ sebagai penambah sebagai pelengkap materi ya. Jadi kalian bisa baca-baca juga, sama saja kok isinya sebetulnya. Ya, selanjutnya Ibu akan melanjutkan materi yang kemarin, karena sebetulnya simbol-simbol bahaya pada bahan kimia ini berhubungan dengan penyimpanan bahan kimia gitu. Jadi penyimpanan bahan kimia itu disesuaikan dengan simbol-simbol yang ada pada bahan kimia tersebut. Gitu ya. Lanjut aja. Nah, kemarin kita sampai di sini ya, bahan mudah terbakar. Tadi apa bahan mudah terbakar? Flammable ya. Nah di sini banyak sekali bahan-bahan kimia yang dapat terbakar sendiri gitu. Terbakarnya juga dapat jika terkena udara atau terkena benda panas, terkena api, atau jika bercampur dengan bahan kimia lain. Contohnya apa saja? Fosfor, fosfin, alkilogam, boran, dan lain sebagainya. Nah, ini tuh akan terbakar sendiri jika terkena udara ya. Dari segi mudahnya terbakar, cairan organik dapat dibagi menjadi 3 golongan. Cairan yang terbakar di bawah temperatur minus 4 derajat Celcius, contohnya ini benzena misalnya, atau cairan yang dapat terbakar pada temperatur antara minus 4 sampai 21 derajat itu etanol, dan cairan yang dapat terbakar pada temperatur di atas 21 sampai 93,5, contohnya kerosin. Nah, si bahan-bahan yang mudah terbakar ini harus disimpan di temperatur dingin dan berventilasi, tersedia alat pemadam kebakaran, dan dijauhkan dari sumber api atau panas. Hampir mirip ya bahasannya sama yang tadi ya. Ini lebih jelasnya lagi gitu ya. Jadi kalau misalnya kalian bertemu dengan bahan-bahan yang mudah terbakar, itu kalian tidak boleh asal dalam menyimpan di lab ya, harus memenuhi syarat-syarat ini. Untuk apa? Untuk keselamatan kerja juga ya. Selanjutnya, bahan mudah meledak. Bahan dan formulasi yang ditandai dengan notasi bahaya eksplosif, tadi kita udah bahas ya tentang eksplosif atau dapat meledak ini, harus dihindari dari benturan, gesekan, pemanasan, api, dan sumber nyala lain ya. Contoh bahan kimia yang mudah meledak itu amonium nitrat. Jadi hal-hal yang dapat menyebabkan ledakan itu apa? Karena ada udara cair, karena ada gas-gas, karena ada debu juga dapat menyebabkan bahan mudah meledak ya. Apalagi debu padat dari bahan yang mudah terbakar bercampur dengan udara dapat menimbulkan ledakan dahsyat. Karena adanya pelarut mudah terbakar juga, atau karena ada peroksida. Nah, di sini syarat penyimpanan bahan yang mudah meledak itu harus ditempatkan di ruangan yang dingin dan berventilasi. Sama aja ya, tadi hampir mirip dengan bahan yang mudah terbakar ya, bisa dibaca sendiri. Selanjutnya, ini bahan mudah meledak juga. Ini ada kombinasi zat-zat yang sering meledak di lab pada waktu melakukan percobaan, misalnya menggunakan amonium nitrat, serbuxeng dengan air, terus peroksida dengan magnesium, dan lain sebagainya. Jadi ketika kita menggunakan zat-zat ini, tolong berhati-hati, lakukan di ruang asam kalau bisa, karena ruang asam adalah ruang yang cukup aman ya ketika melakukan percobaan-percobaan yang bersifat
mudah meledak atau mudah terbakar. Itu ya. Selanjutnya, oh iya, di sini maksudnya kombinasi zat-zat yang sering meledak ini ketika kalian mereaksikan misalnya klorat dengan asam sulfat itu akan terjadi mungkin ledakan ya, akan terjadi ledakan tergantung dari konsentrasinya sebetulnya. Jadi ketika kalian mereaksikan bahan-bahan kimia yang kemudian akan menghasilkan reaksi yang mudah meledak atau terbakar, yaitu kalian harus berhati-hati. Itulah pentingnya kalian sebelum masuk lab itu tahu bahan-bahan kimia apa saja yang akan kalian gunakan. Jadi kalian cari tahu terlebih dahulu bahan kimianya itu sifatnya seperti apa dan lain sebagainya. Nanti kita akan bahas kok, namanya MSDS atau Material Safety Data Sheet. Jadi kalian nanti harus tahu karakteristik dari setiap bahan kimia itu seperti apa. Jadi itulah pentingnya kalian mempunyai pengetahuan terlebih dahulu tentang bahan-bahan kimia sebelum kalian mengerjakan praktikum ya. Selanjutnya, bahan beracun. Nah, bahan beracun itu tadi kan ada yang toksik dan very toksik ya. Ini nggak perlu Ibu jelaskan lagi. Contohnya itu kalium cyanida. Nah, di sini Ibu lebih ingin menekankan tentang syarat penyimpanannya. Jadi harus di ruangan dingin dan berventilasi, jauh dari bahaya kebakaran, disediakan APD karena ini kan bahan beracun, khawatir membahayakan tubuh, jadi harus menggunakan masker, sarung tangan dan lain sebagainya ya. Dipisahkan dari bahan-bahan yang mungkin bereaksi, dan ini keran dari saluran gas harus tetap dalam keadaan tertutup rapat jika tidak sedang dipergunakan. Oke, selanjutnya ada bahan korosif. Tadi kita udah bahas juga ya tentang bahan korosif, itu merusak jaringan hidup. Contohnya asam-asam. Ya, syarat penyimpanannya hampir sama dari bahan sebelumnya, tetapi harus wadah tertutup dan beretiket. Jadi harus benar-benar tertutup ya untuk menyimpan bahannya. Oke, selanjutnya bahan oksidator. Ini sama tadi kita udah bahas juga di materi sebelumnya, di PPT sebelumnya tentang oxidizing ini. Sebetulnya dia tidak mudah terbakar, tetapi bila kontak dengan bahan mudah terbakar, maksudnya dapat menimbulkan ledakan dahsyat, terutama peroksida. Contohnya apa? Klorat, perklorat, dan lain sebagainya ya. Syarat penyimpanannya itu harus di ruangan dingin dan berventilasi, sama aja seperti bahan flammable tadi ya. Dan ini perlu diketahui nih, jauhkan dari bahan-bahan cairan yang mudah terbakar atau bersifat reduktor ya. Kemudian bahan reaktif terhadap air. Nah, ada tuh bahan-bahan kimia yang ketika terkena air itu dapat reaktif. Reaktif itu maksudnya dapat menimbulkan reaksi yang berlebihan, misalnya dapat menimbulkan ledakan kecil atau dapat menimbulkan percikan api dan lain sebagainya gitu. Contohnya logam natrium nih. Logam natrium ini bersifat sangat reaktif terhadap air. Oleh karena itu logam natrium itu tidak boleh diletakkan di dalam air, tetapi diletakkan di dalam bensin biasanya ya. Syarat penyimpanannya itu ini, ditempatkan di ruangan dingin seperti biasa ya, jauh dari sumber nyala api atau panas, bangunan kedap air, dan disediakan pemadam kebakaran tanpa air. Seperti itu. Selanjutnya bahan reaktif terhadap asam. Nah, ini ada nih bahan-bahan kimia yang ketika dia bereaksi dengan asam dapat reaktif ya. Biasanya nih kebanyakan dengan asam menghasilkan gas yang mudah terbakar atau beracun. Syarat penyimpanannya apa? Ruangannya dingin dan berventilasi. Jauhkan dari sumber api, panas, dan asam. Ruangan penyimpanan perlu didesain agar tidak memungkinkan terbentuk kantong-kantong hidrogen. Disediakan APD seperti kacamata, sarung tangan, pakaian kerja, dan lain sebagainya ya. Oke, selanjutnya gas bertekanan. Nah, ini
gas-gas yang memiliki tekanan yang cukup tinggi. Syarat penyimpanannya dapat kalian baca sendiri ya. Ini disimpan dalam keadaan tegak, berdiri dan terikat, ruangan dingin. Ya, jadi ruangan dingin itu hampir semua bahan harus ditempatkan di ruangan dingin karena ketika ruangannya panas khawatir akan menimbulkan ledakan. Ya, jauh dari api dan panas, jauh dari bahan korosif yang dapat merusak keran dan katup-katup. Begitu. Selanjutnya, nah ini penyimpanan bahan harus memperhitungkan sumber kerusakan bahan. Sumber-sumber kerusakan yang disebabkan bahan-bahan kimia di dalam lingkungannya meliputi udara, cairan, itu air, asam, basa, cairan lain, suhu, cahaya, api, mekanik, sifat kimia bahan itu sendiri. Nah, sekian materi untuk hari ini. Karena modulnya sudah Ibu taruh di Elbas, jadi semoga kalian bisa download dan kalian baca-baca modulnya. Mungkin ada beberapa materi yang kurang lengkap ya, kalian bisa cari sendiri dengan googling karena banyak sekali sebetulnya referensi di Google, itu banyak sekali, jadi kalian harus rajin-rajin googling atau nonton di YouTube yang tentang misalnya laboratorium kimia atau simbol-simbol bahan kimia dan lain sebagainya. Itu banyak sekali materi-materi di YouTube juga, kalian bisa sambil nonton juga ya. Ibu harap semoga kalian paham. Kalau misalnya kurang paham silakan tanyakan langsung ke ibu ya. Kurang lebihnya mohon maaf, jangan lupa dikerjakan tugasnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.